Kita tumbuh dengan kesadaran bahwa kita terlahir sendirian, saling terpisah dengan yang lainnya. Hal ini mau tidak mau menimbulkan perasaan terisolasi dan kesepian. Kita merasa bahwa setiap hal atau peristiwa terjadi kebetulan saja dalam kehidupan kita. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi rahasia yang ada di dalam tubuh kita, yaitu DNA. Beberapa orang belum mengetahui secara rinci rahasia dan fungsi DNA manusia, di mana DNA manusia merupakan alat komunikasi yang paling canggih di dunia, mampu mempengaruhi kehidupan nyata kita seperti kesehatan, jodoh, serta kekayaan yang ada di dalam diri kita dengan berukuran nanometer. Franklin mengungkapkan bahwa DNA mempunyai lebar sekitar 2 nanometer dengan panjang satu lekukan sebesar 3,4 nanometer. Dan banyaknya DNA yang terdapat dalam tubuh manusia dalam hitungan kasarnya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah DNA dalam tubuh manusia sama dengan jumlah sel kali jumlah pasangan basa dalam satu sel. Jadi dapat ditulis sebagai berikut. Jumlah DNA sama dengan 37 triliun sel kali 3 miliar pasangan basa. Untuk itu, dalam hitungan kasarnya, jumlah DNA yang ada di dalam tubuh manusia adalah 111 kuadriliun. Dari sekian banyak DNA yang kita miliki, namun kita tidak mengetahui rahasia dan kekuatan sesungguhnya. Untuk itu, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Sebelum ke pembahasan, jangan lewatkan momen ajaib setiap minggu dari video-video kami dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan mungkin ini tidak berdampak besar untuk Anda saat ini, namun dengan pemahaman dari channel kami secara terus-menerus akan berdampak besar untuk kehidupan Anda ke depan. Serta dengan satu subscribe sangat berharga bagi kami untuk kemajuan channel kami agar bisa lebih bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Mari kita ke pembahasan. Sebelumnya kita jelaskan secara umum apa itu DNA. DNA adalah molekul besar yang memiliki informasi genetik yang diperlukan untuk perkembangan, fungsi, dan pewarisan sifat-sifat biologis dalam semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. DNA manusia terletak di inti sel. Lalu apa fungsi DNA? DNA tidak hanya menyimpan informasi genetik, tetapi juga bertindak sebagai panduan untuk sintesis protein. Kode genetik yang dihasilkan oleh urutan pasangan basa pada DNA diinterpretasikan oleh sel untuk menghasilkan berbagai jenis protein, yang merupakan elemen dasar dari struktur dan fungsi sel, serta berbagai aktivitas biologis dalam tubuh manusia. Pembahasan secara umum di atas didapat dari berbagai sumber internet serta Wikipedia yang menyatakan bahwa DNA memiliki fungsi sebagai penghasil protein. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat 3 penelitian yang sangat revolusioner yang membuktikan bahwa DNA tidak hanya menghasilkan protein saja. Akan tetapi beberapa penelitian akan mengubah pandangan kita terhadap DNA manusia yang saya rangkum dari sebuah buku, serta saya akan memberikan rekomendasi buku yang saya rangkum di akhir video nanti. Untuk itu simak penjelasan pada video kali ini yang sangat mencengangkan tentang hasil penelitian terhadap kekuatan DNA manusia. Penelitian yang pertama berawal dari perubahan di tahun 1995 dengan penelitian di sebuah akademi ilmu pengetahuan di Rusia di bawah pimpinan Vladimir Poponin dan Peter Grabe. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan suatu yang sangat luar biasa dan sangat mencengangkan, sehingga percobaan itu diulang lagi di Amerika Serikat dan akhirnya dipublikasikan di sana. Vladimir Poponin dan Peter Graves ingin meneliti tingkah laku dari DNA manusia dengan bantuan partikel cahaya atau yang biasa disebut sebagai foton. Dalam rentetan percobaan ini, mereka mengeluarkan sebuah udara dari dalam sebuah tabung untuk menghasilkan keadaan hampa udara atau vakum. Sementara itu, orang-orang mengetahui bahwa di dalam ruangan hampa udara sekalipun tidak akan pernah terjadi kehampaan udara yang mutlak. Di dalam ruangan tersebut pasti akan tertinggal foton atau energi cahaya yang dapat diukur dengan tepat dengan menggunakan alat khusus. Hal inilah yang terjadi pada eksperimen tersebut. Awalnya semua berjalan dengan yang diharapkan. Dalam kehampaan udara, di dalam tabung energi cahaya atau foton menyebar dalam susunan tidak beraturan. Pada langkah selanjutnya, mereka memasukkan sebuah contoh DNA manusia ke dalam tabung. Maka terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Susunan penyebaran energi cahaya menjadi berbeda dengan adanya DNA tadi. Ternyata DNA memiliki pengaruh
langsung terhadap energi cahaya. DNA membentuk energi cahaya di dalam tabung menjadi sebuah molekul yang teratur dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dengan demikian, jelas bahwa DNA manusia memiliki pengaruh langsung terhadap dunia nyata. Di dalam pengetahuan ilmu fisika konvensional, hal semacam itu sama sekali tidak dapat ditentukan. Jadi partikel cahaya telah melakukan sesuatu yang belum dapat dijelaskan untuk sementara waktu. Sebenarnya hal ini sudah sangat menghebohkan. Namun apa yang terjadi berikutnya sungguh revolusioner. Ketika DNA dalam tabung tersebut dikeluarkan kembali, terdapat anggapan bahwa susunan partikel cahaya tadi akan terurai kembali dan mereka akan kembali ke bentuk semula dengan susunan tidak beraturan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Partikel-partikel cahaya tadi bersikap seolah-olah DNA itu masih ada di sana dan tetap tersebar dengan susunan yang teratur. Kemudian percobaan ini diulang berkali-kali. Mereka meneliti peralatan yang dipakai untuk memastikan bahwa sama sekali tidak ada DNA yang tertinggal di dalam tabung. Namun setelah percobaan itu diulang berkali-kali, eksperimen tersebut pada akhirnya hanya memberikan satu kesimpulan. Partikel cahaya dan DNA masih saling terikat satu sama lain. Walaupun telah dipisahkan secara kasat mata, mereka seperti saling terkait melalui sebuah medan atau bidang yang dalam fisika kuantum dinamakan medan kuantum, ruang hampa udara. Sesungguhnya tidak sama sekali hampa, tetapi merupakan medan di mana miliaran informasi dalam bentuk gelombang bergerak dan menyebar luas. Jadi dari penelitian tersebut dapat disimpulkan DNA manusia berperan penting dalam mempengaruhi kehidupan nyata kita. Saya ambil contoh kehidupan pribadi saya. Walau saya bukan orang penting, namun setidaknya cerita ini akan membuat Anda lebih paham dari penjelasan di atas. Saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana saya menemukan pasangan saya yang sekarang menjadi istri saya. Awal mulanya saya sudah sangat jenuh untuk menemukan pasangan karena kisah cinta saya selalu gagal. Saat itu saya berada di fase malas berkenalan atau pendekatan, malas berkomunikasi via handphone, sampai pada akhirnya saya membuat gambaran pada pasangan yang saya inginkan dari pekerjaan, sifatnya, karakternya, dan saya berjanji dalam diri saya jika ada perempuan yang benar-benar tulus mencintai saya akan lebih tulus mencintai. Dan hal tersebut saya terus tanamkan dalam diri saya sampai membentuk sebuah keyakinan bahwa saya akan menemukannya suatu ketika nanti. Kebetulan saya seorang ketua grup pendaki di salah satu daerah, tepatnya Indonesia. Jadi di sana tiap minggunya selalu ada yang hubungin saya, minta info pendakian atau ingin masuk grup, info gunung dan lain-lain. Singkat cerita, ada seorang perempuan yang menghubungi di sosial media grup pendaki saya dan ingin bergabung. 3 hari kemudian kita semakin intens berkomunikasi. Tidak ada terbesit dalam pikiran saya kalau perempuan tersebut bakal jadi istri saya. Sampai akhirnya dia menghubungi saya dan ingin menraktir secangkir kopi, dan kebetulan saya sangat suka dengan kopi. Respon saya begitu cepat mengiyakannya. Bertemulah kita di kedai kopi pinggiran sawah, tepatnya cukup terkenal dengan tanah teraseringnya. Sepanjang hari kita tertawa dengan berbagai topik. Bagaimana saya begitu menikmati pertemuan tersebut, seperti kita sudah saling kenal jauh sebelum kita bertemu. Tidak ada rasa canggung atau gugup sedikit pun. Dari sana kita semakin sering bertemu di kegiatan-kegiatan alam, mendaki bersama. Pada akhirnya kita semakin nyaman, saling memahami serta saling percaya satu sama lain. Singkat cerita, 1 tahun kemudian kita berpacaran, dan ternyata dia sangat sesuai dari kriteria yang saya gambarkan dari 5 tahun yang lalu. Di sini saya tidak sebut spesifik gambaran yang saya buat, namun yang pasti dari pekerjaan, karakternya, fisiknya, semua yang saya gambarkan mirip, tidak ada yang lepas dari gambaran yang saya buat sebelumnya. Sempat tidak percaya apakah dia calon istri saya atau bukan. Kalau bukan, kenapa mempunyai kemiripan dengan gambaran yang saya buat? Pada akhirnya saya mencoba melepaskan, walau dia bersikeras tidak mau lepas karena dia sangat mencintai saya. Entah kenapa ketika saya melepasnya, saya pun merasa tidak bisa terlalu lama jauh darinya, dan sampai akhirnya dia menjadi istri saya sampai saat ini. Sempat tidak percaya kenapa pertemuan sesimpel itu perempuan tersebut bisa menjadi istri saya, yang berawal dari DM Instagram, gabung grup pendaki, kenal dekat, pacaran, dan lalu menikah. Dari pembahasan sebelumnya, akhirnya saya mengerti mengapa itu bisa terjadi. Tanpa saya sadari, saya telah menggunakan kekuatan dalam diri saya untuk menemukan pasangan hidup saya. Mengapa kita harus menunggu begitu lama untuk memenuhi keinginan hati, jika energi seseorang secara aktif dan sangat jelas bisa menghubungkan atau menemukan sasarannya? Dari cerita saya memulai begitu saja untuk mempercayai kekuatan daya pikiran dan selalu menanamkan keyakinan di dalam hati
melalui medan kuantum. Kita juga bisa dengan segera berhubungan dengan apapun dan dengan siapapun. Kita hanya harus bertindak atau melakukannya saja. Rasa takjub kita tidak berhenti sampai di sana. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Glenn Rain dan Rollin McCarthy dari HeartMath Institute bermaksud melakukan penyelidikan terhadap DNA manusia pada tahun 1992 hingga tahun 1995. Untuk percobaan ini, pertama-tama DNA dimasukkan ke dalam gelas yang sudah terisolasi. Setelah itu dilepaskan kepada orang-orang dengan emosi yang sangat kuat untuk melakukan hal ini. Para peserta tes tersebut menggunakan teknik spiritual dan emosional yang berbeda-beda, seperti ketenangan pikiran, konsentrasi pada pikiran positif, dan fokus pada hati atau perasaan. Hasilnya sungguh-sungguh mengesankan dan tidak dapat diabaikan. Meskipun para ilmuwan meragukan hal-hal tersebut akan berpengaruh pada DNA, namun mereka bisa mengamati sesuatu yang menurut hukum ilmu fisika selama ini tidak mungkin terjadi. Pada saat peserta tes memancarkan perasaan mereka yang sangat kuat, terlihat reaksi elektrik yang sangat jelas. Para peserta eksperimen tersebut mempengaruhi molekul DNA di dalam gelas hanya dengan kekuatan emosi mereka. Perasaan manusia mempengaruhi bentuk DNA. Untuk daya nalar kita, hal ini mungkin sangat sulit dimengerti. Menurut ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama ini, bahwa DNA tidak bisa berubah. Kita dilahirkan dengan membawa DNA dan tidak ada yang bisa mempengaruhi dan mengubahnya, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh kita. Dan sekarang harus kita sadari bahwa DNA ternyata dapat berubah dan bahkan bereaksi terhadap getaran energi yang sangat halus. Dalam rentetan percobaan, HeartMath Institute melangkah lebih jauh dan menyelidiki reaksi dari plasenta DNA manusia. Ini adalah bentuk yang paling murni dari sebuah DNA. Untuk itu lebih disiapkan 28 buah plasenta DNA di dalam tabung-tabung gelas. Setiap gelas dibagikan kepada 28 orang peneliti yang sudah terlatih untuk mengembangkan kekuatan emosi atau perasaan mereka. Di dalam percobaan ini telah dibuktikan juga bahwa DNA tersebut berubah bentuk sesuai dengan perasaan pada peneliti tadi. Jika para peneliti merasakan pengakuan dihargai, cinta, atau rasa syukur, maka DNA akan menunjukkan ketenangan. Benang-benang atau rangkaian akan saling membuka dan rangkaian DNA ini akan menjadi semakin panjang. Sebaliknya, jika para peneliti merasakan kekecewaan, takut, marah, atau stres, maka DNA akan menjadi lebih pendek. Bahkan DNA juga memutuskan kode-kodenya. DNA beraksi pada perasaan-perasaan negatif dengan cara menciutkan diri. Kini kita mengerti mengapa perasaan-perasaan negatif membuat kita merasa tertutup terhadap dunia luar. Jika kita merasa marah atau murung, maka kita akan merasa terisolasi dari kehidupan ini. Memang kenyataannya begitu, namun kita sendirilah menyebabkan hal itu. Pemutusan kode DNA dapat segera dihentikan jika para peneliti tadi kembali merasakan kegembiraan, dihargai, rasa syukur, dan kasih sayang. Dalam hal ini, kode-kode DNA akan kembali dinyalakan, seperti menyalakan sebuah lampu. Perubahan yang diukur pada DNA ternyata sangat besar dan luas sekali dibandingkan dengan yang misalnya disebabkan oleh elektromagnet. Pada akhirnya, percobaan ini diteruskan pada pasien penderita HIV dan ditemukan bahwa perasaan dihargai, rasa syukur, berterima kasih, dan cinta mengembangkan kekuatan pertahanan tubuh mereka 300.000 kali lebih besar dibandingkan jika mereka sama sekali tidak merasakan hal tersebut. Dari situ diduga bahwa disinilah letak kunci dari kesembuhan mereka. Karena itu, mereka dianjurkan melatih rasa gembira, kasih sayang, rasa syukur, dan dihargai, karena melalui perasaan-perasaan itulah kita dapat menaikkan daya tahan tubuh kita sebesar 300.000 kali. Kita bisa terhindar dari berbagai penyakit jika kita merasakan hal-hal positif, karena perasaan-perasaan tersebut dapat menciptakan sistem kekebalan tubuh yang sangat kuat. Apakah Anda merasa takjub terhadap kekuatan DNA Anda? Tahan dulu sebentar, karena penelitian selanjutnya akan lebih menakjubkan lagi terhadap kekuatan pada DNA Anda. Pada percobaan berikut ini, kita akan membahas eksperimen selangkah lebih jauh lagi atas dasar perintah dari US Army atau Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pada awal tahun 1990-an, para ilmuwan meneliti apakah perasaan kita memiliki pengaruh pada sel-sel yang hidup meskipun sel-sel tersebut terletak di tempat lain jauh dari tubuh kita. Sebenarnya orang meragukan hal ini karena menurut pengertian fisika selama ini, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi orang tidak akan mempercayai bahwa misalnya organ tubuh, tulang, kulit,
atau jaringan-jaringan tubuh lainnya yang telah diambil dari tubuh seseorang masih memiliki hubungan dengan orang tersebut meski kini letaknya berjauhan. Pada tahun 1993 terbit sebuah artikel dalam sebuah majalah bernama Advance. Disitulah diberitakan tentang eksperimen yang dilakukan oleh para tentara. Di sana diteliti apakah bisa dibuktikan adanya hubungan antara DNA dan perasaan manusia dalam jarak jauh seperti itu. Lalu diambillah sebuah jaringan dan DNA dari berbagai mulut peserta tes untuk diuji coba. Kedua bagian ini kemudian diasingkan dan dibawa ke gedung yang lain dengan alat yang sengaja mereka ciptakan. Untuk eksperimen ini mereka meneliti apakah DNA mempunyai pengaruh terhadap perasaan orang-orang di tes tadi. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, untuk membangkitkan perasaan pada para peserta tes, mereka diberikan foto-foto yang membangkitkan gairah, juga foto-foto dalam peperangan, situasi-situasi yang lucu, dan foto-foto kekerasan. Para ilmuwan mengumpulkan begitu banyak perasaan yang ada pada manusia dan sengaja membuat para peserta tes berada dalam tingkat emosi yang tinggi dan rendah. Meskipun kali ini kebanyakan para ilmuwan meragukan adanya pengaruh pada DNA, tetapi mereka dapat melihat ada sesuatu yang menurut hukum fisika tidak dapat terjadi pada saat para peserta tes mengeluarkan emosi atau perasaan mereka. Para ilmuwan dapat mengukur dengan jelas sebuah reaksi elektrik. DNA bersikap seolah masih berada dalam tubuh para peserta tes. Dalam bukunya Berpadu dengan Medan Metrik, Grace Braden mengungkapkan bahwa percobaan tersebut pada akhirnya dilanjutkan oleh Dr. Baxter dengan membuat jarak antara peserta tes dengan DNA-nya semakin jauh. Pada sebuah percobaan, jarak yang dicatat adalah sejauh 9 km. Lalu mereka mulai mengukur waktu yang dibutuhkan antara memancaran perasaan dengan reaksi dari DNA dengan menggunakan jam atom atau nuklir. Dan bisa dipastikan bahwa reaksi yang terjadi selalu bersamaan waktunya. Sama sekali tidak ada sedikit pun perbedaan waktu. Reaksi yang terjadi demikian cepat seolah-olah DNA tersebut masih berada di dalam tubuh para peserta tes. Apapun yang kita rasakan, pikirkan, atau yakini akan segera ditampung oleh DNA kita dalam waktu yang sama dengan seperjuta detik. Sama sekali tidak ada pengaruhnya apakah DNA yang sedang beresonansi berada di dekat kita atau jauh di belahan bumi yang lain. Sementara itu, orang kini merasa yakin bahwa medan energi yang disebut sebagai medan matriks atau medan kuantum adalah yang paling bertanggung jawab dalam perpindahan semua perasaan dan pikiran kita, dan kecepatannya tidak sama dengan kecepatan cahaya, melainkan lebih cepat lagi. Dr. Jeffrey Thompson yang juga turut serta dalam percobaan tersebut memformulasikan hasil penelitian tadi sebagai berikut. Tidak ada lagi titik di mana tubuh manusia berawal dan berakhir. Dalam hubungan ini, Pablo Institute of Psychology di Moskow telah melakukan sebuah penelitian yang sangat menarik yang juga menguatkan apa yang telah ditemukan oleh para ilmuwan dari Amerika tadi. Mereka memisahkan 6 ekor anak tikus dari induknya, lalu membawa anak-anak tikus itu ke tempat-tempat yang berbeda di dunia ini. Setelah itu mereka membagikan rasa panik, takut, dan gembira pada induk tikus tersebut. Di sini mereka juga bisa memastikan meskipun anak-anak tikus itu berada di tempat-tempat yang berbeda di dunia, tapi dalam waktu yang bersamaan mereka memberikan reaksi terhadap perasaan ibunya. Bagi ilmu pengetahuan, penemuan ini merupakan kejadian yang sangat penting dalam perjalanan menuju dimensi baru dan pengertian mengenai susunan dan pengaruh sel-sel tubuh manusia. Bagi saya sendiri, ini merupakan lanjutan dari penjelasan mengapa sukses dalam mewujudkan keinginan bisa berfungsi dengan baik. Pada awal penjelasan ini, kita telah mempelajari bahwa DNA memiliki pengaruh yang besar pada lingkungannya, dan pengaruh ini akan tinggal dan membekas untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, dua bagian terakhir ini telah menunjukkan pada kita bahwa melalui kekuatan daya pikir dan perasaan kita mempunyai pengaruh terhadap DNA kita. Kesimpulannya, hal ini tentunya sangat luar biasa, karena jika kita memiliki pengaruh terhadap DNA kita, dan DNA dapat terhubung dengan apapun di dunia ini melalui medan kuantum tanpa mengenal waktu dan jarak, maka melalui efek resonansi kita bisa mewujudkan semua yang kita inginkan dalam hidup kita. Apa itu resonansi? Tonton video kami yang ini, rahasia kekuatan resonansi tubuh manusia terhadap alam semesta. Tepatnya kita telah melakukan sekarang. Apa yang telah kita miliki di dalam pikiran kita akan kita temui juga di alam nyata. Apa yang kita temui di dunia luar
memiliki asal-usul yang jelas, dan semuanya berawal dari pikiran kita. Jika kita ingin mewujudkan apa yang kita inginkan, maka kita harus mulai memperhatikan dan mengontrol pikiran kita, karena semua yang kita pikirkan akan memancarkan sebuah medan resonansi. Semua yang sering dan lama kita pikirkan, rasakan, atau katakan akan semakin memperbesar medan resonansi. Karena itu, setiap pikiran mengenai suatu kehilangan akan semakin menambah beban pikiran atas kehilangan itu, dan setiap keyakinan atas kemenangan akan semakin menambah kemenangan itu sendiri. Dengan demikian, semua yang ingin kita ubah di dunia luar hanya bisa dicapai dengan mengubah cara pikir kita. Ingatlah selalu akan kekuatan daya cipta yang ada dalam diri Anda, dan gunakanlah secara sadar untuk kebaikan Anda dan kebaikan semua orang. Rekomendasi buku untuk topik di atas adalah Law of Resonance karya Pierre Frank. Buku ini juga relevan dengan Law of Divine Oneness, Law of Attraction, Law of Vibration. Buku ini akan memandu Anda dalam menciptakan realitas melalui kekuatan hati, serta mengubah dunia luar melalui keyakinan Anda. Bagaimana menurut Anda tentang pembahasan di atas? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kami senang bisa berbagi pengetahuan dari berbagai buku-buku kepada Anda. Jangan lupa tekan tombol lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan setiap petualangan kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.